Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling doakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu ucapkan ya kepada anak-anak semua. Masih seperti biasa, pagi ini kita berjumpa kembali di forum Zoom meeting ya, guna melanjutkan pembelajaran hari kemarin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, tadi Bu Ari Amati yang pertama kali bergabung itu Mbak Andini. Coba Mbak Andini, teman-temannya dipimpin berdoa ya. Silahkan Mbak Andini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dinan. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya, selamat pagi ya anak-anak. Baik, terima kasih ya Mbak Andini tadi sudah memimpin temannya berdoa. Oke, selanjutnya ya, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib. Ya, sudah siap? Kali ini kita akan menyanyikan bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku dan di dalammu menjunjung tanah airku Indonesia. Anak-anak, jadi ya kita harus membiasakan menyanyikan lagu wajib maupun lagu nasional baik sebelum maupun setelah pembelajaran. Ada yang tahu tujuannya untuk apa? Untuk mengenang jasa para pahlawan. Iya, betul sekali. Jadi tujuannya itu untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita ya dalam memperjuangkan apa? kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Betul. Penjajah. Sebelum Ibu melanjutkan memasuki materi pada pembelajaran hari ini, ya, Bu Ari ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah mandi? Masih belum. Waduh, belum mandi. Nanti mandi ya habis ini ya. Oke, ya. Semoga kalian masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring. Oke. Nah, jangan lupa kalian harus senantiasa menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak, dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun, juga menghindari kerumunan. Oke. Ya, alhamdulillah pagi ini anak-anak kelas 5 sudah pulang. Semuanya sudah belum? Ibu lanjutkan. Untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak semua duduk menghadap ke kamera, ya. Duduknya di tempat yang terang, jangan yang gelap. Nanti Bu Ari tidak bisa melihat wajah kalian yang cantik dan ganteng-ganteng itu, ya. Oke, siap? Nah, sekarang silakan kalian siapkan buku tema 7-nya, buku siswa. Kemudian siapkan buku tugas ya, buku tulis tugasnya, alat tulisnya ya, dan jangan lupa persiapkan juga LKPD-nya ya. Oke, sudah, coba diangkat. Buku siswanya diangkat coba, Bu Ari ingin lihat.
Ya, terima kasih sudah pada bawa semua ya. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan Bu Ari sampaikan pada hari ini itu masih tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema kedua, ya, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan dan pembelajarannya yang kedua. Oke, coba ada yang masih ingat tidak ya? Ada yang masih ingat? Pada materi hari sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa ya, anak-anak? Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Iya, betul sekali. Hari kemarin kalian sudah belajar ya subtema 1 tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Oke, nah hari ini kita melanjutkan subtema yang kedua. Ada yang tahu kita akan membahas apa? Peristiwa menjelang dan sesudah. Iya, betul sekali. Subtema kedua itu materinya tentang peristiwa menjelang dan setelah pembacaan teks tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, yang pertama, memerinci peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menemukan kosakata baku dan tidak baku beserta artinya. Dan yang ketiga, kalian diminta untuk mempresentasikan hasil identifikasi isi teks narasi sejarah tentang peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi ya, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar tentunya ya anak-anak. Kemudian yang keempat, kalian nanti diminta untuk menjelaskan pengaruh kalor terhadap wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian yang kelima, kalian nanti diminta untuk membuktikan pengaruh kalor terhadap wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menyusun prosedur percobaan pengaruh kalor terhadap wujud benda ya, nanti secara sistematis susunannya. Oke, yang ketujuh, mempresentasikan hasil percobaan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Nah, yang kedelapan, nanti kalian diminta untuk menjelaskan pengertian pola lantai minimal menggunakan satu kalimat dengan tata bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kesembilan, kalian diminta untuk membedakan bentuk karya tari minimal 2 bentuk ya. Oke, dan yang terakhir itu yang ke-10. Kalian nanti diminta untuk memperagakan gerakan tari kreasi daerah yang diiringi dengan lagu Hari Ari punya teks percakapan. Ada yang berani bermain peran? Siapa? Oh iya, Mas Elang dan Mas Faizil ya, itu tadi ya yang angkat tangan. Oke, siap. Yang lain menyimak. Bu Beni, saya tadi sewaktu kita datang di daun-daunan jamtik dan rembutan terdapat titik air, kemana perginya titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi? Ayah, itu namanya embun. Tadi ketika datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Ini energi panas. Ini, oh begitu. Ayah, energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Terima kasih Mas Elang dan Mas Faizil. Coba teman yang lain beri tepuk tangan kepada Mas Elang dan Mas Faizil yang sudah berani membacakan teks. Oke, nah coba tadi teman-teman lain kan sudah menyimak ya teks bacaan ya yang sudah dipraktikkan oleh sama Mas Elang dan Mas Faizil. Coba pada teks percakapan tadi adakah peristiwa perubahan wujud benda ya? Ada tidak? Ada. Apa contoh peristiwanya? Penguapan. Iya, sekali penguapan. Ada yang tahu apa itu peristiwa penguapan? Peristiwa penguapan adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas.
Iya, betul sekali. Ya, Mbak Nisrina dapat bintang ya. Dan teman-teman yang lain pun tadi yang sudah menjawab, sudah Bu Ari catat ya. Besok bintangnya ditempel. Selain peristiwa penguapan, ada perubahan wujud benda lain tidak yang kalian temukan? Ada Apa? mengembun. Mengembun. Oke, betul sekali. Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu peristiwa mengembun? Coba yang lain selain Mbak Nisrina. Ayo. Iya, ayo coba. Ada yang berani? Saya Belum ada? Oke, coba Mbak Nisrina temannya dibantu ya, biar paham apa sih itu peristiwa. Coba Mbak Nisrina temannya dibantu ya, biar paham apa sih itu peristiwa pengembunan, penguapan. peristiwa mengembun adalah peristiwa perubahan gas menjadi cair. Iya, betul sekali. Dapat bintang lagi ya. Aduh, gimana ini teman yang lain? Ayo lebih semangat lagi. Oke, berdasarkan teks percakapan antara ayah dengan siapa ya tadi ya? Dengan Benny. Nah, tadi sudah ditemukan ada 2 peristiwa perubahan wujud benda. Apa saja ya? Penguapan. Mengembun dan penguapan. Embun dan penguapan. Nah, oke. Nah, jenis-jenis benda itu ada berapa? 3. Nah, oke, betul. Ada apa saja? Benda padat, benda gas, dan benda cair. Gas. Oke, betul sekali. Gas. Nah, kalau perubahan wujud benda itu ada berapa ya jenisnya? 6. 6. Oke, betul sekali. Apa saja ya? Mengkristal, menyublim, menguap, mengembun, mencair, dan membeku. Oke, betul. Itu tadi Mas Elang apa Mas Faizil ya? Faizil. Mas Faizil. Oke, dapat bintang ya Mas Faizil. Nah, betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mas Faizil bahwa perubahan wujud benda itu ada berapa? 6. Pertama, coba dengarkan. Benda padat berubah menjadi benda gas disebut Menyublim. sekali. Kalau benda gas berubah menjadi benda padat disebut Mengkristal. betul sekali. Selanjutnya, kalau benda padat ya, benda padat sebentar. Oke. Ada benda padat berubah menjadi benda cair disebut Mencair. benda cair Membeku. berubah menjadi benda padat disebut ada benda padat berubah menjadi benda cair disebut Mencair. benda cair Membeku. berubah menjadi benda padat disebut Membeku. Oke, pinter sekali. Lanjut ya. Oke, Ya. benda cair berubah menjadi benda gas disebut dengan Menguap. Menguap. penguap atau penguapan, boleh. Nah, kalau benda gas berubah menjadi benda cair, namanya apa ya? Mengembun. Oke, betul sekali. Coba ada yang tahu tepuk gucup tidak ya? Tidak. Tidak. Kalau tepuk salut ada yang bisa tidak? Belum ya? Oke. Belum. Ari kasih tahu ya karena tadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ari. Kalian aktif Bu Ari kasih tepuk salut. Nah, perhatikan ya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Bisa? Oke, coba praktek. Tepuk salut. Kanan, jempol kiri, salut. Oke, tepuk tangan. Nah, kita lanjutkan materinya ya. Tapi sebelum Bu Ari lanjutkan mengenai jenis-jenis perubahan wujud benda, ada yang masih bingung tidak? Atau perlu Bu Ari terangkan lagi?
Sudah jelas semua ya? Oke. Nah, karena tadi kalian sudah mengetahui jenis-jenis perubahan wujud benda, kali ini kita ya praktek. Nah, kalian diminta untuk melaksanakan percobaan. Percobaan apa? Percobaan perubahan wujud benda. Nah, ya, percobaan tentang benda padat menjadi benda cair. Namanya apa? Peristiwa apa? Pencairan. Perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair disebut Mencair. betul sekali, pinter-pinter. Ada percobaan pembuktian peristiwa mencair. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengamati perubahan wujud benda. Nah, alat dan bahan yang diperlukan itu yang pertama ada es batu, Batu. mangkuk atau Mangkuk. yang ketiga palu atau martil. Boleh juga dengan alat pemecah yang lain ya. Kemudian cara atau langkah kerjanya. Yang pertama, kalian diminta untuk menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu, kalian diminta untuk memecahkan es batu hingga berukuran kecil-kecil ya. Yang ketiga, kalian diminta meletakkan beberapa potong es di mangkuk atau di piring. Setelah itu, letakkanlah es tersebut di bawah panas terik matahari. Nah, kemudian biarkan es batu tersebut selama berapa menit ya anak-anak? 5 menit. Ya, betul. Selama 5 menit saja. Nah, selama 5 menit itu kalian diminta untuk mengamati perubahan es batu. Amati bagaimana perubahan wujud bendanya tersebut ya. Silakan dipraktekkan. Jika sudah, nanti videonya dikirim ke grup. Oke, Bu Ari. Berarti kasih waktu 7 menit sambil persiapan 5 menit untuk pengamatan. Siap? Bisa dilakukan? Bisa dimulai? Bisa. Ya, oke, bisa. Ini sudah ada yang mengirim di grup ya, dari kelompoknya Mbak Nisrina ya. Oke, dari kelompoknya Mbak Nisrina sudah mengirim. Nah, silakan teman-teman yang lain ya, teman dari kelompok lain menyimak ya, menyimak hasil percobaan dari kelompoknya Mbak Nisrina. Sudah siap menyimak? Videonya terlihat tidak? Tidak, Bu. Tidak? Lihat, Bu. Oh, terlihat. Siap? Macet. 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 Oke. Woi. Kembali. Apa sih sing apa? Suaranya apa? Subjudnya. Terus batunya gede sebenarnya ditulukannya gede ini kurang. Iya aku lah kan udah itu udah. Jadi, ya tolong diperhatikan. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu. Bu Ari kasih kesempatan 1 kali lagi untuk menyimak.
Kesimpulan hasil percobaan. Lama-kelamaan es batu akan mencair ketika terkena sinar matahari, karena sinar matahari merupakan berperan sebagai kalor atau panas. Dengan adanya perubahan kalor atau pemanasan dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Contohnya yaitu pada proses percobaan peristiwa mencair. Oke, coba dari kelompok lain mengenai hasil percobaan yang telah disampaikan oleh Mbak Nisrina, apakah ada yang mau menanggapi atau berpendapat atau bertanya? Nah, tadi disimak penjelasan dari Bu Ari. Tadi yang pertama kan kalian diminta untuk menyiapkan alat dan bahan, ya. Yang kedua, kalian memecahkan es batu hingga berukuran kecil-kecil. Nah, yang ketiga, kalian diminta meletakkan es dalam mangkuk atau piring. Kemudian es tersebut ditaruh di bawah panas terik matahari selama 5 menit. Kemudian kalian diminta untuk mengamati apa yang terjadi pada es batu tersebut. Adakah perubahan wujud bendanya? Ya, setelah tadi disampaikan oleh Mbak Nisrina dan kelompok lain, ternyata betul sekali benar bahwa es batu itu mengalami perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud bendanya disebut sebagai peristiwa apa ya anak-anak? Mencair. Ada yang tahu tidak kenapa es batu itu dapat mencair? Karena Karena terkena panas. sinar matahari Betul atau sekali, kalor. karena terkena panas. Dan bahwa mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebuah benda bisa mencair karena apa? Iya, betul tadi yang disampaikan oleh kalian, karena adanya panas atau menerima Atau kalor. Ya, betul sekali, menerima kalor, mendapatkan kalor dari mana? Tadi panas matahari atau matahari. Nah, kemudian peristiwa perubahan wujud benda mencair itu juga dapat disebut dengan meleleh. Apa anak-anak? Meleleh. Ada yang bisa menyebutkan contoh perubahan wujud benda pada peristiwa mencair yang kita amati dengan sehari-hari? Ada yang bisa menyebutkan? Ya. Mentega yang dipanaskan. Dipanaskan. Oke. Selain itu, Lilin yang dipanaskan. lilin yang Lilinnya dinyalakan. betul. Ada lagi? Ada yang dipanaskan pada suhu tinggi. Apa? Logam dipanaskan pada suhu tinggi. Iya, betul sekali. Walaupun logam itu bendanya keras, tapi jika dipanaskan menggunakan api pada suhu yang Yang dipanaskan dengan logam besinya dapat mencair ya, meleleh lama-kelamaan. Jangan lupa ya, tadi tuliskan nama kelompok kalian, anggota kalian ya, pada lembar LKPD yang sudah disediakan, yang sudah dibagikan kemarin. Oke. Nah, selanjutnya kalian diminta melakukan percobaan ya. Kalian diminta melakukan percobaan menyelidiki peristiwa mencair. Kegiatan percobaan yang kedua kali ini kalian diminta untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencair suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Kalian diminta untuk melakukan percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Nah, kalian dalam melakukan praktek berhati-hati ya saat melakukan percobaan menggunakan kompor. Nah, ya Bu. kalian melakukan kegiatan pembuktian peristiwa. Kegiatan percobaan yang kedua kali ini kalian diminta untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencair suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Kalian diminta untuk melakukan percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Nah, kalian dalam melakukan praktek berhati-hati ya saat melakukan percobaan menggunakan kompor. Nah, Ya Bu. kalian melakukan
kegiatan pembuktian peristiwa mencair pada mentega yang dipanaskan di atas kompor menggunakan penggorengan. Kalian amati, dokumentasikan ya, direkam berupa video. Setelah itu kalian buatlah prosedur ya. Tuliskan prosedur percobaan. Nah, seperti kolom ini yang ada kolom berikut. Tuliskan nanti judul percobaannya apa, tujuannya apa, alat dan bahan yang diperlukan atau yang kalian pakai apa saja. Kemudian langkah kerjanya bagaimana, tahap-tahapannya, terus kesimpulannya apa. Coba kalian di rumah ada orang tua tidak? Atau Ada. ada orang tuanya, ada yang sedang sendiri ya. Nah, bagi anak-anak yang di rumah tidak ada orang tua ya, kalian dapat melakukan percobaan menggunakan sendok ya. Sendok, lilin sebagai pengganti kompor, sendok sebagai pengganti penggorengan, dan menggunakan mentega ya. Mentega kan? Dan mentega. Bisa dipraktekkan sekarang? Bu Ari kasih waktu 5 menit ya. Cukup ya? Nah, nanti kalau sudah silakan videonya dikirim ke grup atau Japri ke Bu Ari. Nanti Bu Ari tampilkan di sini. Siap? Silakan. Ya, sudah 5 menit ya anak-anak, dan ini sudah ada yang mengirim ke grup WhatsApp ternyata. Nah, oke. Sudah Bu Ari cek. Oke, Bu Ari tampilkan ya. Teman-teman yang lain silakan menyimak. Ini ada hasil percobaan dari kelompoknya Mas Rasya dan Mas Gali. Ya. Nah, jelas tadi videonya ya? Jelas. Oke, coba Mas Rasya. Ya. Jelas. Oke, coba Mas Rasya silakan dipresentasikan ya mengenai prosedur percobaan yang tadi Mas Rasya sudah lakukan. Silakan disampaikan ya. Teman kelompok lain menyimak. Sama judul percobaannya ya, Bu. Iya, dimulai dari judul percobaan, tujuannya, alat dan bahan, langkah kerja, dan kesimpulannya. Silakan Mas Rasya. Judul percobaan. Kalau menyebabkan nanti Bu. Kalau menyebabkan perubahan wujud. Judul percobaan. Kalau menyebabkan perubahan wujud benda. Tujuan mengetahui perubahan wujud benda berupa mentega yang
terkena panas atau kalor. Alat dan bahan: mentega, penggorengan, kompor. Cara kerja: siapkan alat dan bahan. Kedua, letakkan penggorengan di atas kompor. Ketiga, letakkan mentega di penggorengan. Keempat, nyalakan kompor. Kelima, amatilah perubahan pada mentega. Ya, oke. Coba sekarang Mas Faisil yang menyampaikan. Ya, Judul percobaan, kalor menyebabkan perubahan wujud benda. Tujuan, mengetahui proses perubahan wujud benda berupa mentega yang terkena panas. Alat dan bahan, kompor, penggorengan, mentega. Langkah kerja, siapkan alat dan bahan. Letakkan penggorengan di atas kompor. Letakkan mentega di atas penggorengan. Nyalakan kompor, amati perubahan mentega. kesimpulannya. Kesimpulan, mentega mengalami perubahan wujud benda daripada menjadi cair karena terkena kalor atau panas. Tadi kalian sudah mempraktekkan percobaan peristiwa mencair pada apa? Mentega yang dipanaskan. Mengapa mentega dapat mencair ketika dipanaskan? Karena mendapat atau terkena panas atau kalor. Betul sekali. Karena ya, mentega yang sifatnya merupakan benda padat ketika terkena panas atau kalor, maka akan mencair atau meleleh. Coba Bu Ari akan menampilkan sebuah gambar bagan perubahan wujud benda, ya. Perubahan wujud benda ada berapa ya, anak-anak? 6. Jadi kita sudah mempelajari dan mempraktekkan perubahan wujud benda apa ya? Pada peristiwa Cair. Berarti kalau mencair itu dari benda apa menjadi benda apa? Padat Benda padat menjadi benda cair. Benda padat menjadi benda cair. Ditunjukkan pada nomor berapa? Nomor 1. Ya, 1. Peristiwa mencair ya yang tadi sudah kalian praktekkan bersama teman kelompok ditunjukkan pada nomor berapa? 1. 1. Oke. Ini benar 1, yakin. Bukan yang kedua. Bukan. Kenapa? Karena benda padat menjadi cair. Iya betul, karena angka 1 ini menunjukkan arah panah dari benda padat menjadi benda cair yang disebut sebagai peristiwa Mencair. Nah, kenapa benda padat dapat menjadi benda cair? Karena terkena panas atau kalor. Terkena panas atau terkena kalor. Sehingga benda padat tersebut ya mencair atau meleleh ketika dipanaskan. Contohnya tadi mentega yang dipanaskan di atas penggorengan atau di atas sendok dan ketika es batu terkena sinar matahari. Selanjutnya, anak-anak, tolong diperhatikan, sudah terlihat belum tampilannya? Ada gambar Pak Guru, sudah terlihat? Sudah. Nah, oke. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, banyak sekali peristiwa yang terjadi dan mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Masih ingat teks proklamasi hari kemarin?
Oke, masih. Nah, peristiwa yang terjadi yang terjadi kemarin itu yang sudah kalian pelajari, peristiwa yang terjadi menjadi sebuah catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Banyak sekali ya anak-anak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan perubahan wujud benda karena kalor. Nah, bahkan di sekitar rumah kita itu di sekitar rumah kamu itu kalian dapat menjumpai peristiwa tersebut. Nah, peristiwa-peristiwa perubahan wujud benda. Lalu, bagaimanakah peristiwa sebelum, sesaat, dan setelah pembacaan teks proklamasi? Apakah ada peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan perubahan wujud benda? Ada tidak? Tentunya ada. Oke, mari kita simak dan pelajari bersama peristiwa apa sajakah yang terjadi ketika pembacaan teks proklamasi. Masih ingat ya kemarin peristiwa saat pembacaan teks proklamasi pada pembelajaran tema kedua pembelajaran ke-1? Ya, banyak sekali peristiwa yang terjadi dan turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, peristiwa tersebut itu menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Silakan kalian buka buku siswanya halaman 90. Sudah dibuka? Sudah. Oke. Udah. Nah, di sana di halaman 90 kalian akan menjumpai teks bacaan narasi sejarah. Teks bacaan tentang sejarah, peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Ayo, adakah yang berani membacakan paragraf yang pertama? Coba, siapa yang berani? Saya. Ya, coba Mbak Anita. Yo, Mbak Anita. Nanti gantian teman yang lain paragraf kedua. Ya, Bu. Setelah menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi, setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya, oke, bagus sekali. Selanjutnya, paragraf yang kedua, siapa yang berani? Oh ya, Mbak Hani, silakan. Ya, Mbak Hani, silakan. Iya. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Soebarjo menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 Jakarta. WIB Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol, No. 1, Jakarta, tempat Ahmad Soebarjo bekerja. Di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih. Coba paragraf yang ketiga, ada yang berani? Saya, Bu. Mbak Livia, silakan. Perumusan dengan penandatangan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945.
Juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dipernah IS Syokana di Timur 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, coba selanjutnya. Ada yang berani yang halaman 91? Selanjutnya. Saya. Sabrina. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita, Domai sekarang kantor berita Antara, radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan gubernur yang telah dilantik September 1945 meluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Oke, selanjutnya yang kedua, ada yang berani tidak? Ayo, yang berani membacakan. Ya, Mas Rasya, silakan. Belum terdengar suaranya, Mas Rasya. 2. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Ya, terima kasih ya Nana tadi yang sudah pada berani membacakan. Tentunya ya mendapat bintang dari Bu Ari ya, sudah Bu Ari catat. Selanjutnya. Setelah kalian membaca ya peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi, kalian diminta untuk berlatih. Berlatih untuk apa? Berlatih menemukan kosakata baku dan tidak baku pada teks bacaan tadi yang kalian baca, yaitu teks peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Nah, anak-anak, setelah kalian menemukan ya kosakata baku dan tidak baku, selanjutnya ya kalian tuliskan kosakata bakunya apa, kosakata tidak bakunya apa, minimal 5 ya. Setelah itu kalian diminta untuk mencari arti dari setiap kosakata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh kamus besar yang berupa buku maupun kamus online. Anak-anak, sebelum kalian mencari arti dari kosakata, Bu Ari ingin bertanya, adakah yang sudah bisa mencari kosakata pada kamus? Sudah. Ada yang tahu langkah-langkah mencari arti kosakata pada kamus? Sudah. Ya, ada yang belum. Oke. Bagi anak-anak yang belum bisa mencari pengertian dari kosakata pada buku kamus, silakan disimak ya penjelasan dari Jadi, yang pertama, ketika kalian sudah menemukan sebuah kosakata,
ya. Kalian tulis terlebih dahulu. Itu nanti maksudnya ke kosakata baku atau tidak baku. Nah, setelah itu, nah, ya, kalian misalnya contoh yang pertama proklamasi. Coba Bu Ari tanya, proklamasi itu kosakata baku atau tidak baku? Baku. Oke, betul sekali. Nah, setelah kalian menemukan kosakata proklamasi, silakan dibuka buku kamusnya. Kalian cari daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf apa? P. Ya. Proklamasi itu kan dimulai dari huruf P. P. Ingat, ya, setiap kata pada kamu selalu diurutkan berdasarkan urutan abjad. Nah, oke. Nah, setelah ya, kalian menemukan dalam daftar kata yang berawalan huruf P, kemudian kalian cari daftar kata yang dimulai dengan PR. PR kan proklamasi, setelah P itu ada R. Kemudian setelah PR kalian cari lagi pada daftar kata P itu yang di depannya ada O. Jadi carilah daftar kata yang dimulai dengan kata pro. Yang kemudian itu selanjutnya adalah proklamasi. Nah, kalian nanti akan menemukan arti dari kata proklamasi. Nah, sekarang silakan kalian mencoba mencari dan menemukan kosakata baku dan tidak baku, kemudian cari artinya ya. Selamat mencoba dan selamat mencari. Bu Ari kasih waktu 10 menit ya. Waktu sudah berlalu 10 menit. Sudah siap untuk mempresentasikan temuan hasil kosakata pada bacaan tadi? Ya. Siapa yang berani menyampaikan temuan kosakata? Sampaikan satu saja dulu. Sekutu. Yo, Mbak Nisrina, Mbak Nisrina dulu boleh. Sekutu, sekutu itu baku atau tidak baku? Baku. Artinya apa? Musuh. Musuh. Oke, betul sekali. Dapetin agar kalian lebih semangat lagi, ya. Kita yel-yel terlebih dahulu. Semangat. Pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semangat kalian semakin bertambah ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini tadi kalian kan sudah diminta untuk membaca teks bacaan. Nah, secara mandiri kalian diminta untuk melengkapi peta atau mind map, ya. Nah, silakan kalian tuliskan jawabannya pada lembar LKPD yang sudah dibagi kemarin. Yang orang masuk nanti orang negara 5 menit siap, 5 menit. Nah, 5 menit sudah berlalu. Siapa yang berani menjawab pertanyaan yang pertama? Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Oh ya, oke. Silakan. Terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Oke, ya betul. Kemudian selanjutnya yang nomor 2. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Saya. Ayo. Siapa ya? Ya, silakan Mbak Anita.
Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati, Guntur Soekarno Putra. Oke. Guntur Soekarno Putra itu siapa ya? Ada yang tahu? Tidak. Siapa? Guntur Soekarno Putra itu siapa ya? Putra Insinyur Soekarno. Dengan siapa? Dengan Ibu Fatmawati. Fatmawati. Betul. Ya, coba siapa yang berani menjawab nomor 3? Siapakah yang memelopori peristiwa Rengas Dengklok? Ibu. Siapa? Coba Mas Gali. Ya, Mas Gali silakan, Mas Gali. Saya Bu Rasya. Oh, Rahasia. Iya, iya, oke. Mas Rahasia silakan. Para pemuda atau golongan muda. Ya, betul sekali. Tokoh pemuda atau golongan muda atau para pemuda sama saja boleh. Selanjutnya, yang berani menjawab pertanyaan nomor 4. Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Saya, Bu. Ya, Mas Mas Faizil. Silakan. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok. Agar golongan tua tidak terpengaruh oleh Jepang. Iya, betul sekali. Kemudian, ada yang memberi jawaban lain tidak? Ada yang mau menambahkan selain selain Mas Faizil? Ya, coba Mbak siapa itu? Ya, Mbak Nisrina silakan. Atau mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Oke, betul. Masih ada jawaban lain tidak ya? Agar golongan tua tidak terpengaruh oleh Jepang. Iya, betul sekali. Kemudian, ada yang memberi jawaban lain tidak? Ada yang mau menambahkan selain selain Mas Faizil? Ya, coba Mbak siapa itu? Ya, Mbak Nisrina silakan. Atau mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Oke, betul. Masih ada jawaban lain tidak ya? Terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Oke. Kemudian, ada yang mau menambahkan lagi tidak? Saya Bu. Ya, Nita, coba. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Ya, betul. Nah, tadi yang sudah pada berani menjawab, cepet-cepetan rebutan menjawab, dapat bintang semua ya. Sudah Bu Ari tulis di belakangnya namanya. Besok tinggal ditempel ketika berangkat ke sekolah. Maksudnya ketika mengumpulkan LKPD ya, ditempel. Nah, selanjutnya yang pertanyaan ke-6. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Ayo. Nanti yang Saya Bu. dapat bintang lagi. Ayo. Saya Bu. Elang ya. Silakan Mas Elang. Ayo Mas Elang, bintangnya ditambahkan lagi. Yuk. Proklamasi kemerdekaan. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Ya, betul. Proklamasi kemerdekaan. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, Mbak Anita, apa? Keputusan tanggal untuk merdeka. Ya, boleh, bisa. Ada yang mau menambahkan lagi? Perumusan teks proklamasi. Nah, pada peristiwa Rengas Dengklok itu, selain hasil keputusannya mengenai tanggal kemerdekaan, itu juga ada kesepakatan pembuatan rumusan teks proklamasi. Jadi kan sebelum ditetapkan tanggalnya, itu mereka sudah menyusun teks proklamasi terlebih dahulu. Aku kata
Coba, adakah yang berani menceritakan kembali ya peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan? Ada yang berani tidak? Oke. Sebelumnya kalian tuliskan pada lembar LKPD yang sudah tersedia, ceritakan kembali secara tertulis ya, peristiwa apa saja sih yang sudah terjadi ketika pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Oke? Sudah siap? 5 menit sudah berlalu. Sudah. Ada yang berani mempresentasikan? Menceritakan kembali? Ya, silakan, Mbak. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi. Oke. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemudian, Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. ya ada yang mau menambahkan? Bu Ari tanya, tadi kan kalian sudah membaca teks proklamasi kemerdekaan, terus kalian juga sudah menceritakan kembali secara tertulis ya. Nah, Bu Ari ingin bertanya, coba, bagaimana cara rakyat Indonesia pada zaman dahulu menyebarkan berita proklamasi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Mas Gali apa Mas Rahasia itu? Rahasia. Gali, ya. Rahasia, Bu. Ya, silakan. Para Mengambil pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Tahun kantor berita demo atau sekarang kantor bernama berita Antara. Sekarang kantor berita Antara. Syahrudin berhasil menyeludupkan teks proklamasi dan diterima oleh wartawan Kepala Bagian Radio Waidan B. Palenewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada Soekarno F. Bush untuk segera disiarkan melalui radio atau surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 Indonesia di wilayah Sudah ya? Oh iya, lanjut. Udah? Terima kasih. Selanjutnya. Ini ada teks lagu apa ya? Terlihat tidak? Hai Merdeka. Oke, betul sekali. Ya, ada teks lagu Hari Merdeka. Udah tahu ya lagu Hari Merdeka? Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Tahun 45 itulah hari merdeka, Nusa dan bangsa dari lahir berbangsa tetap merdeka,
Tadi kan kalian sudah menyanyikan lagu apa ya, anak-anak? Hari Merdeka. Betul sekali, menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan iringan musik ya. Walaupun tadi musiknya sempat terputus-putus ya karena terkendala jaringan, tapi nanti Bu Ari kirimkan video lagu hari ini. Ya, Bu Ari ingin bertanya, dapatkah kalian melakukan gerak tari dengan diiringi lagu Hari Merdeka? Kira-kira bisa tidak ya? Tapi tari ya. Bisa. Bisa, iya, bisa, tentu bisa. Hanya saja nanti kalian itu menentukan geraknya mau yang seperti apa, ya, dilakukan secara sendiri atau bersama teman. Seperti itu ya. Nah, coba di sini anak-anak sekalian ada yang tahu tidak? Apa sih itu yang dimaksud dengan gerak dalam tari? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Iya, betul sekali. Jadi, gerak tari adalah serangkaian gerakan yang indah dari dalam tubuh manusia. Jadi, geraknya itu dilakukan oleh manusia, ya. Dan gerak tari atau tampilan gerakan tari akan terasa lebih indah dipandang, dinikmati ketika ada iringan musik. Nah, ada yang tahu tidak apa fungsi musik dalam tari? Indah tarian. Oke, untuk memperindah tarian, ada lagi tidak? Mempertegas ekspresi gerak, memberikan suasana sebagai pengiring, dan mengatur tempo gerak. Musik dapat mengatur tempo gerak. Ya, betul sekali Mbak Nisrina dan Mas Rasya. Jadi ya, fungsi musik dalam gerak tari itu sebagai pengatur tempo gerak, sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak tari ya yang dilakukan oleh siapa? Iya, oleh penari. Coba selain musik atau iringan tari, keindahan gerak tari juga dapat dilihat berdasarkan apa ya, anak-anak? Pola lantai. Iya, betul sekali, pola lantai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Ya, betul sekali. Jadi, pola lantai adalah garis-garis yang ada di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lain pada saat melakukan gerakan tari, ya. Menurut jenisnya, ada berapa sih bentuk karya tari? Ada yang tahu tidak? Tiga. Tiga aja. Kalau tiga, ayo sebutkan. Tari tunggal, Tari berpasangan, dan tari kelompok. Oke, betul sekali. Jadi bentuk-bentuk karya tari itu ada tiga. Pertama, tari tunggal. Yang kedua, tari pasangan. Yang ketiga, tari berkelompok. Oke, betul sekali. Ya, Bu Ari akan menampilkan contoh tari daerah yang termasuk ke dalam jenis-jenis tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Nanti kalian sebutkan ya, mana yang tari tunggal, mana yang tari berpasangan, mana yang tari berkelompok. Sudah siap? Siap. Nah, coba. Ini tadi bentuk tari tunggal ya. Ya. Yang ini bentuk tari berpasangan.
Nah, yang ini bentuk tari Hori akan menampilkan contoh tari dari daerah Jawa. Ini ada contoh tari daerah Jawa Tengah, namanya tari gambyong. Nah, coba ada yang tahu tidak tari gambyong dari Jawa Tengah yang ada pada gambar tersebut ya? Itu merupakan contoh dari bentuk tari apa ya, anak-anak? Tunggal. Tunggal. Apa berpasangan atau berkelompok? Tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya seseorang. Oke, betul. Karena dilakukan oleh satu orang. Tapi bentuk tari tunggal juga tidak menutup kemungkinan bahwa tari tersebut dibawakan oleh banyak orang ya. Paham? Iya. Berpasangan. Tari Biasmara dari Jawa Tengah ya. Coba kira-kira termasuk ke dalam bentuk tari apa? Berpasangan. Berpasangan. Oke, betul sekali. Kenapa? Berpasangan. Bisa dilakukan secara berpasangan oleh dua orang penari. Oke, betul sekali karena tari Biasmara dilakukan atau ditarikan secara berpasangan. Nah, coba Bu Ari ingin bertanya, tari berpasangan apakah harus laki-laki dengan perempuan? Tidak. Tetapi tari berpasangan dapat dilakukan oleh perempuan dengan perempuan, Banyak orang. laki-laki dengan laki-laki maupun laki-laki dengan perempuan. Paham ya? Paham. Nah, satu lagi. Nah, terlihat belum? Belum. Yang bawah. Udah. Ini. Nah, ada yang tahu tidak ya? Itu tari dari daerah. Gantar. Kalimantan. Iya, betul sekali. Tari dari Kalimantan. Ada yang tahu tidak? Dari Kalimantan mana? Ayo. Ya, apa tadi? Kalimantan Selatan. Timur. Iya, betul, timur. Nah, ini bentuk tari yang ketiga adalah bentuk tari apa ya, Nana? Berkelompok yang asalnya dari Kalimantan Timur, ya, khususnya dari Borneo. Borneo itu ada di Kalimantan Timur, ya. Namanya ini tari gantar. Ini ya, namanya tari ini merupakan ya tari gantar yang asalnya dari Borneo. Borneo itu di mana ya, Nana? Kalimantan Timur. Iya, Kalimantan Timur, betul sekali. Coba, kenapa tari gantar itu disebut sebagai tari berkelompok? Ada yang tahu? Karena dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Silakan nanti kalian tuliskan nama kelompok kalian dan anggota kalian di lembar LKPD. Kemudian setelah kalian mencalonkan identitas, kalian diminta untuk mendiskusikan bersama teman seperti yang di samping kamu ya, teman kelompok kamu, untuk mendiskusikan yang pertama. Apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok? Yang kedua, bagaimana pola lantai pada karya tari tunggal, berpasangan, dan tari berkelompok? Sudah siap diskusi? Bu Ari kasih waktu 10 menit ya. Silakan dimulai diskusinya. 10 menit sudah berlalu ya anak-anak. Silakan salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, coba disampaikan hasil diskusinya tentang
Apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok? Ayo, kelompok siapa yang berani mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, silakan kelompoknya Mas Faizil dan Mas Elang. Silakan disampaikan. Yang nomor 1 dulu. A. Tari tunggal. Tari yang dilakukan oleh seorang penari tetapi dapat dilakukan oleh orang bersama-sama. B. Tari berpasangan. Tari yang dilakukan secara berpasangan oleh 2 orang penari tetapi dapat dilakukan oleh beberapa orang secara berpasangan. C. Tari berkelompok. Tari yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok atau tarian yang dilakukan oleh banyak orang. Oke, betul sekali. Untuknya Mas mendapat bintang ya. Nah, coba anak-anak dari kelompok lain, adakah jawaban atau pendapat kalian yang berbeda dengan kelompoknya Mas Faizil dan Elang? Maaf, iya betul ya, Mas Faizil dan Mas Elang. Adakah jawabannya yang berbeda? Masih paham, Cak? Sama semua. Oke, jawabannya berarti sudah sama. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Kelompok mana yang berani mempresentasikan? Masih paham, Cak? Kasih paham, Bu. Iya, silakan. Kelompoknya Mbak Nisrina dan Mbak Livia. Mbak Anita, maaf. Silakan. Pola lantai tarian yang dilakukan oleh 1 orang penari dapat dilihat dari bekas jalur garis-garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai berpasangan atau kelompok dapat dilihat berupa garis lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari dan juga dapat dilihat dari formasi yang telah dibuat oleh kelompok penari tersebut. Iya, betul. Coba dari kelompok lain, apakah jawaban dari kelompoknya Mbak Nisrina berbeda dengan jawaban kelompok kalian? Tidak. Ya, berarti sama. Oke, Bu Ari menambahkan. Untuk bentuk pola lantai ya, pada yang berkelompok khususnya itu biasanya ada bentuk variasi pola lantai, bentuk V, bentuk U, bentuk L, bentuk M, dan ini kalian ada tugas bersama dengan orang tua kalian ya anak-anak. Yang pertama, kalian diminta untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan nada dan tempo yang benar di depan orang tua atau anggota keluarga kalian yang lain. Ketika kalian menyanyikan lagu Hari Merdeka, kalian sambil melakukan gerakan dengan tegas dan semangat. Nah, selesai bernyanyi dan bergerak, mintalah tanggapan orang tuamu atau anggota keluargamu yang lain ya, memberikan komentar. Tadi bagaimana penampilan saya saat bernyanyi dan bergerak? Kemudian tuliskan tanggapan orang tuamu atau anggota keluarga yang lain atas kegiatan yang kamu lakukan tadi pada kolom lembar LKPD yang sudah dibagikan kemarin. Kemudian, nah ini yang penting, ketika kalian menyanyikan lagu hari kalian diminta untuk mendokumentasikan ya, dapat berupa rekaman video maupun suara, kemudian dikirim kepada Bu. Ini kalian juga akan latihan mengerjakan soal pada Google Formulir ya. Oke, nanti materi pembelajaran hari besok kalian akan belajar tentang subtema kedua, masih subtema kedua ya. Pembelajarannya lanjut ke yang ketiga. Oke. Sebelum Bu Ari menutup pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, adakah materi pembelajaran yang belum kalian pahami? Tidak. Sudah paham semua? Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Kemudian, adakah materi pembelajaran yang masih sulit dipahami? Nggak ada. Oh. Kalau materi yang kalian sukai pada hari ini apa ya? Materi apa yang kalian sukai? IPA. IPA. IPA-nya tentang apa? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Benda. Selain itu masih ada materi yang disukai lagi tidak? Tidak. Ya, oke. Mulai. Ya, oke.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum ya. Oke. Senyum. Semanis mungkin. Betul sekali, semanis mungkin. Ya, terima kasih dari Bu Ari. Ya, Bu Ari tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.